Polisi Taichung yang sedang melakukan razia pada tanggal 14 menemukan sebuah mobil dengan 3 wanita dan 1 pria yang kebingungan setelah ditanyakan mereka adalah PMI Kaburan yang turun gunung untuk berobat dan bertemu dengan polisi dalam perjalanan pulang. 其失联期间以从事农务及打零工为业，本分局109年查获外籍失联移工计29人。 Keempat pekerja migran ini kehilangan kontak dari tahun 2016 hingga sekarang. Pada periode ini, mereka bekerja serabutan di pegunungan yang sulit ditemukan. Tetapi bagi para petani buah, masalah kekurangan tenaga kerja adalah kenyataan yang tidak terelakkan. Kita mengambil area Talisan Taichung sebagai contoh. Rata-rata setiap petani dengan kebun seluas 1,5 hektar, selain petani sendiri, mereka masih membutuhkan sekitar 2 pekerja tetap dalam setahun. Saat ini masih kekurangan sekitar 2.500 tenaga kerja jika merekrut pekerja migran, dan jika terciduk, petani harus menghadapi denda minimal $150.000 Taiwan. 我们整个大梨山地区有6000公顷的耕地，没有人在收获的时候，这些农民怎么办？ Kelompok tani juga menyerukan bahwa keberadaan pekerja migran ilegal di pegunungan terpencil Taiwan adalah fenomena yang meluas. Saat ini hanya 3 per 1000 pekerja yang menganggur yang bersedia bekerja di pertanian dan bahkan tidak ada yang mau ke pegunungan terpencil. Untuk itu berharap pemerintah bisa membuka pekerja migran sektor pertanian. Taiwan bertambah 5 kasus impor COVID-19 yang kesemuanya tidak bergejala pada tanggal 15. Satu di antaranya adalah orang Perancis yang bekerja di Taiwan 2 bulan yang lalu. 4 lainnya dari Filipina yang terdiri dari 1 PMA wanita, 2 nelayan migran, dan seorang lelaki buronan Taiwan yang baru dipulangkan pada tanggal 12. Ia masuk tanpa gejala dan dinyatakan positif saat karantina di tahanan. Ini juga merupakan kasus kedua buronan Taiwan yang dinyatakan positif setelah tiba di Taiwan. Di samping itu, vaksin AZ telah disuntikan sebanyak 17 juta dosis di Eropa dan terdapat 37 kasus trombosis. Penanaman 117.000 dosis vaksin AZ gelombang pertama akan segera dilakukan. Maka CCC juga mengumumkan saran penyuntikan vaksin terbaru, seperti mereka yang alergi terhadap kandungan vaksin, muncul reaksi alergi parah setelah dosis pertama, dan remaja di bawah usia 18 tahun tidak diperbolehkan menyuntik vaksin. Jika memiliki penyakit akut yang parah yang disertai demam atau infeksi akut, juga dianjurkan untuk menunda penerimaan vaksin. Sedangkan penderita trombositopenia atau hemofilia, insufisien imun, wanita hamil, dan wanita menyusui harus diperiksa dokter spesialis sebelum menerima vaksin. Selain itu, Olimpiade Tokyo akan dibuka pada 23 Juli tahun ini. Para atlet akan menerima prioritas penerimaan vaksin. Untuk saat ini, mereka akan menerima vaksin AZ seperti petugas medis. Vaksinasi akan dilakukan secara bertahap untuk tim yang sama. Kebakaran terjadi di Tatusan, kota Taichung pada sore hari tanggal 15. Karena titik api berasal dari rumput kering, api segera menyebar menuju Hotel Freshfield dan Chen Kongling. Meskipun api berhasil dikendalikan pada pukul 10 malam tanpa memengaruhi kedua bangunan tersebut, api yang semula padam kembali berkobar pada pagi hari tanggal 16. Lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 4 hektar. Hingga siang hari tanggal 16, api masih belum terkendali. Pakar ekologi mengatakan Tatusan Taichung yang terbakar hampir setiap tahun berkaitan dengan kebiasaan ziarah makam sebelum dan sesudah festival Chengbeng. Kebakaran tahunan ini juga berdampak pada keseimbangan ekologi. Dibanding dengan kebakaran gunung pada tahun-tahun sebelumnya, krisis air yang parah pada tahun ini membuat damkar sulit mendapatkan sumber air sehingga sempat menggunakan air cadangan hotel untuk memadamkan api. Setelah Irlandia dan Belanda merujuk ke laporan Badan Obat Norwegia tentang masalah trombosis untuk menangguhkan pemberian vaksin AZ, Spanyol, Prancis, dan Jerman juga menghentikan penyuntikan. Saat ini EMA sedang mempersiapkan pertemuan dengan perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca dan akan merilis opini vaksinasi setelah mengumpulkan semua informasi. Terlepas dari jenis vaksin yang disetujui, Inggris bersikap optimis terhadap AZ dan menyuntikkan vaksin dengan cepat. Pada tanggal 15, WHO mengatakan bahwa saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan pembekuan darah disebabkan oleh vaksin dan meminta negara-negara untuk tidak menghentikan vaksinasi. Thailand sebagai negara di luar Eropa yang pertama mengumumkan penangguhan vaksinasi AZ setelah meninjau keamanan dan efektivitas vaksin. Thailand akan melanjutkan pemberian vaksin. Beberapa profesor medis senior akan divaksinasi pada tanggal 16. Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha juga menyatakan kesediaan divaksinasi di depan umum.